Baik, sebelum masuk ke topik utama dari riset saya hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah kasus yang mungkin berkaitan dengan topiknya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari mungkin masih ingat dengan kejadian perang antara Rusia dengan Ukraina. Ya, pada masa itu terjadi konflik yang berkelanjutan. Konflik ini diawali pada tahun 1999. Pada masa itu, Uni Soviet yang merupakan sebuah negara yang sangat besar mengalami pembubaran, dan Ukraina pun berusaha untuk memerdekakan dirinya. Presiden Rusia pada masa itu menyetujui memerdekakannya Ukraina. Namun dengan syarat dibentuknya sebuah organisasi untuk anak-anak atau negara-negara pecahan Uni Soviet ini. Pembentukan organisasi ini ternyata tidak disetujui oleh Ukraina. Hal ini dikarenakan Ukraina merasa bahwa hal ini merupakan cara Rusia untuk mengekang mereka, untuk mengatur mereka. Nah, konfliknya pun dimulai. Hingga pada tahun 1997, Ukraina dan Rusia pun menandatangani perjanjian persahabatan. Namun, ternyata hal ini tidak berlangsung lama. Pada tahun 2014 terjadi sebuah revolusi atau perubahan, di mana dikatakan bahwa munculnya sebuah gerakan untuk anti separatisme dari Rusia ini. Jadi mereka menentang kepemimpinan Rusia atas negara-negara pecahan Uni Soviet. Hal ini menyebabkan hubungan antara Rusia dan Ukraina semakin memburuk. Hingga pada akhirnya pada tahun 2021 Rusia pun menyerang Ukraina dan terjadilah perang selama 2 tahun. Perang ini menyebabkan berbagai dampak, misalnya mulai dari krisis pangan, kemudian inflasi dunia, bahkan seperti perang pada umumnya, perang ini juga memakan sangat banyak korban. Tercatat ada lebih dari 500.000 jumlah manusia yang menjadi korban dari kedua belah pihak. Dari sini kita tahu bahwa ternyata perang yang berkelanjutan ini dapat sangat berbahaya. Oleh karenanya kita perlu untuk terus menjaga perdamaian dunia ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perdamaian dunia adalah suatu kondisi ketika tidak ada yang namanya konflik dan kondisi kita damai dan bahagia. Tanpa adanya perdamaian dunia, suatu wilayah atau negara pasti akan mengalami namanya perpecahan. Hal ini dapat sangat berbahaya dan berdampak pada kita semua. Perdamaian dunia ini bukan hanya melibatkan antara tanpa adanya peperangan. Perdamaian dunia ini juga melibatkan perasaan kita dan kemudian keharmonisan antar hubungan dengan sesama manusia. Bahkan bukan hanya manusia, tapi juga hubungan dengan semua makhluk. Karena kesalahan kecil dalam hubungan kita dengan makhluk lain pun bisa menyebabkan ketidakbahagiaan yang menyebabkan tiadanya perdamaian. Dalam ajaran agama Buddha sendiri, kita tahu bahwa kita dianjurkan untuk menjalani kehidupan yang berdasarkan kebenaran, kebijaksanaan, dan kedamaian. Oleh karenanya, kita perlu untuk melatih hal ini. Sebelumnya kita ketahui dulu apa yang menyebabkan suatu negara, suatu wilayah tidak damai. Hal ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Misalnya mulai dari krisis ekonomi, politik, bahkan hubungan antar manusia yang bisa dikatakan kurang cocok. Hal ini tidak bisa kita atur satu persatu. Tidak semuanya ada di genggaman kita. Yang bisa kita atur hanyalah berkaitan dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Sebelum mampu untuk menciptakan perdamaian bagi dunia, kita perlu untuk menciptakan perdamaian dalam diri kita. Dalam hal ini, Sang Buddha pernah menjelaskan konsep Brahma Wihara atau 4 sifat luhur. 4 sifat luhur ini terdiri dari metta yang pertama, yaitu cinta kasih. Kita kembali lagi ke perang tadi. Perang tadi, apa yang menyebabkan dua negara ini saling berseteru dan berperang hingga menyebabkan ribuan korban? Penyebabnya satu, karena mereka saling membenci. Tidak adanya cinta kasih universal antar sesama makhluk. Hal ini membuat mereka bisa saling menyakiti.
Kemudian yang kedua, konsep Brahma Viharanya yaitu karuna atau belas kasih. Belas kasih ini seperti ketika kita melihat makhluk-makhluk yang menderita, kita merasa iba atau kasihan. Hal ini diperlukan karena jika tidak ada hal ini, kita tidak akan bisa untuk menjalani kehidupan yang damai. Yang ketiga yaitu mudita, yaitu belas rasa simpati. Misalnya kita angkat lagi sebuah kasus perang yang terjadi saat ini, yaitu perang antara Palestina dan Israel. Di berbagai media sosial maupun platform digital banyak membahas tentang perasaan simpati terhadap Israel yang mendapat banyak serangan. Hal ini dibutuhkan karena dengan rasa simpati ini kita akan mengembangkan belas kasih dan juga cinta kasih. Yang keempat yaitu UPK. UPK merupakan keseimbangan dalam batin. Dalam hal ini kita bisa melatihnya dengan melakukan meditasi. Selain konsep Brahma Vihara sendiri, Sang Buddha juga menjelaskan 5 sila dalam Pancasila Buddhis. Dalam hal ini terdapat tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, dan tidak minum minuman yang memabukkan. Sebenarnya 5 sila ini adalah penopang kita untuk menjalani kehidupan yang jauh lebih damai. Sang Buddha juga pernah menjelaskan dalam Dhammapada syair 201 yang berbunyi, kemenangan hanya akan menimbulkan kebencian, sedangkan pihak yang kalah akan merasa menderita. Oleh karenanya kita perlu untuk netral dalam menghadapi segala situasi. Itu adalah cara untuk menjadi bahagia. Kemudian terdapat juga syair nomor 5 yang berbunyi, kebencian dibalas dengan kebencian akan membuat kebencian itu tidak akan pernah berakhir. Oleh karenanya balaslah kebencian dengan cinta kasih. Dari sini kita tahu bahwa mengembangkan cinta kasih, kepedulian, dan toleransi kepada sesama adalah kunci untuk mendapat kehidupan yang damai, sejahtera, dan bahagia. Baik, saya akhiri Dhammadesana saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga Dhammadesana ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Semoga kita semua dapat terus maju di dalam Dhamma. Sampai sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Sukhi Hontu, Namo Buddhaya.